Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Kamis. Hari Kamis 22 Februari 2024. Seperti biasa, sebelum kita mapping untuk satu hari ke depan, kita coba untuk mereview dari satu hari kemarin. Ada beberapa poin nanti yang menjadi catatan kita, apakah itu bisa menjadi petunjuk untuk ke depan lebih baik, atau kita harus banyak belajar lagi untuk memetakan, untuk memaksimalkan tingkat kepekaan kita di dalam membaca pergerakan demi pergerakan. Diingat, kita memetakan hanya untuk satu hari, kita akan siapkan untuk satu hari ke depan. Jadi jangan sampai bias ya, targetnya nanti kita ukur, resikonya kita ukur, kemudian kemampuan pergerakan harian juga kita ukur, termasuk mungkin ada sisi dari news yang ditimbulkan, nanti kita akan ukur semuanya. Kita awali dari XAU/USD ya. Kita lihat ke pergerakan, kita sampaikan masih akan bergerak ke atas dengan garis trennya seperti ini ya, dengan menempatkan garis bantu trennya. Kemudian kita tandai di sisi bawah ada highlight warna abu-abu di sana sebagai bentuk kehati-hatian kita ketika mendekati area supportnya. Kita akan uji di sana untuk nanti memastikan kekuatan seller apakah akan ditutup di bawahnya atau justru sebaliknya. Jika ditutup di bawahnya, kita sudah siapkan sell di 2020.64 ya, dengan target terdekat di 2014. Tentu dengan pertimbangan yang terdekat ya, dan masih realistis untuk satu transaksi di trading harian. Kemudian yang kedua, karena arahnya lebih dominan ke atas seperti yang kita sudah sampaikan kemarin, kita bisa menempatkan posisi buy ketika sudah terkonfirmasi naik, dan kita tempatkan di sini di garis yang garis pendek di sini. Atau kita bisa menempatkan lebih awal dengan pendingnya di 2025.95. Target yang terdekat berada di kisaran 2030.86. Kenapa sampai di sana? Perlu diingat di sana ada area level pentingnya ya, ada resisten yang harus kita perhatikan. Namun kita agak naikkan sedikit dengan melihat dari sisi perhitungan pipsnya, kita agak naikkan dari high-nya sehingga jatuhlah pada angka 2031.13. Perhatikan bergerak ke atas, menembus sedikit ya dari levelnya dan menyentuh target di 2031. Setelahnya bergerak berbalik. Itu artinya satu hari kemarin meskipun hanya satu target sudah memenuhi syarat kita untuk exit di sana. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya tentu kita selesaikan ya. Kalau sudah jauh, maka posisi sell yang awalnya mungkin sudah cukup jauh, kita harus sesuaikan. Kenapa harus sesuaikan? Karena jarak sudah terlalu jauh. Yang kita pertimbangkan untuk berikutnya adalah di candle terakhir setelah terbentuk. Kemudian ada petunjuk apalagi di sana, misalkan di area resisten ada penolakan, ada pola candle di sana, sehingga kita bisa menempatkan posisi yang baru di sana. Dengan resiko di atas level psikologisnya dan target mendekati supportnya. Kalau ini kita jalankan dengan baik dan kita jeli melihatnya, satu hari kemarin kita bisa maksimalkan profit dari sell-nya. Kemudian kita akan lanjutkan untuk di analisa berikutnya atau di mapping ke depannya. Mapping ke depannya kita akan melihat dengan time frame yang lebih tinggi dulu, di time frame H4 atau di D1 dulu. D1 kalau kita amati dari candle yang terakhir ada bentuk candle dengan tingkat kebimbangan yang tinggi ya, di mana ada loss momentum bullish, kemudian ada rejeksi di atas dan di bawah, mengindikasikan
buyer masih ragu untuk melanjutkan kemampuan pergerakannya. Demikian juga seller masih belum ada konfirmasi yang kuat untuk bergerak ke bawah. Dari sisi retracement yang terdekat, kita lihat ini masih berada di area koreksi, sehingga wajar kalau sampai di sana mulai terhenti dan pada akhirnya nanti bisa kembali berbalik turun seperti ini. Oke, kita masuk ke time frame lebih rendah di time frame H4. Di time frame H4 sudah mulai ada merah kemarin ya. Sudah mulai ada merah meskipun pada awalnya naik ya, berada di area resisten kemudian mulai ditolak meskipun hanya kecil. Ya, kemudian dikembalikan di hijau lagi. Masih kita menunggu break dari resistennya ya. Kita lihat di triggernya nanti di time frame H1 ya. Kita coba untuk buat garis bantunya di H1 naik kemudian sempat bergerak turun. Sempat koreksi kecil kemudian naik lagi, swingnya mulai merendah. Sehingga berpotensi ya akan kembali menuju ke bawah. Dengan catatan tentunya high-nya tidak lebih tinggi dari yang di sana ya. Artinya kita tandai di situ ada resisten, high-nya lebih rendah dari sana. Ketika dibentuk masih di bawah, maka potensi untuk kembali bergerak turun masih sangat besar. Sementara dari sisi atas ada banyak sekali rejeksinya, ada banyak sekali penolakannya, sehingga dengan banyak penolakan mengindikasikan bahwa ketahanan sangat kuat di sana. Namun sebaliknya, meskipun ketahanan ini sangat kuat, ketika nanti satu saat ditembus atau ditutup di atasnya, maka bisa kembali ke tren utama, yakni tren naik. Saat ini polanya yang terdekat mau menuju ke bawah, sehingga kita fokus dulu ke koreksi ke bawah ya. Sampai nanti kita akan menguji di area-area pentingnya berikutnya. Kita tandai dulu yang di atas maupun yang di bawah dengan melihat sisi sebelah kiri untuk nanti menempatkan titik entry dan resiko tentunya ya. Yang di bawah, di atas kita tentukan dulu. Kemudian yang di bawah oke, tidak usah terlalu jauh-jauh, kita menyesuaikan kemampuan rata-ratanya. Kita ambil misalkan di sini untuk daily-nya, sehingga kemungkinan akan maksimal hanya sampai di sini di 2008. Sementara bergerak naik juga demikian, kita perkirakan maksimal akan bergerak di kisaran 204 ya, di 20 ini ya 44 ya, 2044. Oke, kita tandai yang terdekat saja dulu. Di kondisi maksimal tentu nanti kita akan melihat dari sisi penolakan, dari sisi candle-candle yang terbentuknya ya. Tidak bisa serta-merta kita ambil sekarang biar kita dapat banyak peluang yang lebih dekatnya. Termasuk yang di bawah, peluang untuk sampai ke sana masih sangat terbuka ya. Potensi itu sekali lagi ada, hanya kita harus betul-betul menunggu kekuatan itu mulai muncul. Selama itu masih belum ada pergerakan, hanya retail yang bergerak atau kecil-kecil, maka kita perkirakan hanya ada di 2044 yang di atas dan di bawah adalah di 2008.
Sekarang kita tempatkan di mana entry point kita ya. Di awal kita ambil level psikologisnya, kemudian terlalu dekat dengan target sebenarnya ya. Kalau kita ngambil terlalu tinggi juga sangat beresiko ya. Kita beresiko apa? Beresiko nanti peluangnya kita dapatnya terlalu kecil, tersentuh bisa berbalik. Oke, kita coba cari yang stabil dulu. Dalam kondisi paling kecil kita ambil keuntungan di 2032 ya. 2032, kemudian yang standar idealnya kita tempatkan, coba kita lihat sisi sebelah kiri. Oke, kita targetkan untuk buy-nya di 2034 ya. Kita tempatkan untuk entry-nya di buy-nya di 2028.91 untuk yang posisi buy-nya. Kemudian target yang terdekat di 2034 di 2034.96. Kemudian target berikutnya kita tempatkan ya, mengambil di bawah dari levelnya biar potensi tersentuh juga lebih besar di 2042. Target berikutnya yang kedua di 2042.27 ya, kita tempatkan di bawah dari resistennya. Demikian juga yang target yang pertama taruh di bawah dari resisten ya. Kemudian untuk posisi selnya ya, posisi selnya sebenarnya kita nunggu di sini ya, di agak jauh, cuma karena terlalu jauh kita ambil yang ya mungkin cukup beresiko ya, tapi kita pertimbangkan perhitungan dari resikonya. Kita nanti akan tempatkan juga untuk antisipasinya. Kita bisa membatasi 300, 400 sampai 500 di batas resiko kita. Mengingat pergerakan yang kemarin dan 2 hari yang lalu tidak signifikan, kita ambil cukup dekat saja nanti dengan segala pertimbangan ya. Perhatikan simulasi risk manajemennya. Sell di 2023 2023.36. Oh sorry, 0.46. 2023.46 dengan target yang terdekat nanti kita perkirakan mendekati di sini ya. Oke, kita tempatkan untuk targetnya yang paling dekat di 2017 untuk selnya ya. Target yang pertama di 2017.30. Kemudian yang kedua, jika masih ada momentum bearish yang sangat kuat, tidak ada tanda-tanda pembalikan, ya kita akan uji di levelnya di situ. Kemudian kita akan taruh di bawahnya sedikit ya. Di bukaan tanggal 16.
kita tempatkan untuk targetnya di sini. Target yang kedua di 20.47. Ini targetnya kira-kira di sini. Kemudian untuk area jenuhnya, karena cukup bisa berpeluang lebih panjang, kita ambil yang banyak disentuh dari sisi sebelah kiri ya. Kita perkecil dulu. Oh, ternyata cukup jauh ya. Kita mengambil yang masih cukup realistis saja di sini, kisaran di sini. Demikian juga yang di atas kita mengambil yang tidak terlalu jauh. Nah, di sini untuk area jenuhnya kita tempatkan yang jenuh jual di 20.02 ya. Kita coba kasih warna yang beda. Termasuk yang di atas kita tandai untuk area jenuhnya. Kira-kira mendekati 2049 ya. Kita tandai yang di bawah biar nanti kehati-hatian itu ada dengan area jenuhnya di 2002 maksud saya. Sementara jenuh belinya tadi kita tandai dengan merah di kisaran 2049 hingga 2050. Area jenuh belinya 2049 hingga 2050. Ini sekali lagi nanti di perkembangan candle yang sudah terbentuk yang terbaru kita akan selalu perhatikan, kita review lagi, kita analisa ulang. Adakah di sana bentuk candle yang sudah sangat signifikan mempengaruhi ke pergerakan sebelumnya? Artinya ada momentum bullish atau bearish yang kuat seperti apa nanti kita bandingkan. Kemudian dari sisi swing high dan swing low perhatikan. Apakah nanti dibentuk di atas atau justru makin ke bawah. Dari situlah nanti kita akan melihat kemana yang akan mendominasi. Apakah kembali ke bearish atau ke bullish. Tentu nanti pertimbangannya dengan melihat level di atas maupun di bawah. Mudah-mudahan bisa maksimum hari ini. Meskipun hanya 1-2 posisi, kalau hasilnya maksimum jauh lebih baik daripada banyak posisi endingnya habis semuanya. Terima kasih, selamat pagi, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.